Halo Sobat Movie, bagaimana kabarnya? Sehat? Kembali lagi dengan saya Fadil di konten Movie Storyline. Kali ini, saya akan merangkum salah satu film hacker terbaik di mana seorang pria biasa di dunia nyata menjadi pria paling berbahaya di dunia maya. Film ini berjudul Who Am I yang dirilis pada tahun 2014. Penasaran? Sebelum itu dipersilahkan buat kalian untuk like dan subscribe serta share ke teman-teman kalian agar channel ini lebih berkembang. Jadi, tanpa berlama-lama langsung saja simetriskan posisi rebahan dan kita smackdown ke alur ceritanya. Film ini akan berfokus kepada seorang pemuda yang sejak kecil tidak pernah dianggap di lingkungannya. Dia bernama Benjamin. Ia tinggal bersama neneknya setelah ayahnya meninggalkan dirinya di saat ia masih kecil dan ibunya yang bunuh diri tepat di saat Benjamin berumur 8 tahun. Meine Mutter hat sich, als ich 8 war, das Leben genommen. Benjamin ini selalu disisihkan di lingkungan sosialnya yang membuat ia menghabiskan banyak waktunya di depan layar komputer. Dan tepat di saat usianya yang ke-14 tahun, dirinya mulai mempelajari bahasa pemrograman dan berhasil meretas sistem untuk pertama kalinya yang membuat Benjamin merasa telah menguasai sesuatu. Ich lernte Programmiersprachen, knackte meine ersten Systeme. Dengan nama akun Who Am I, Benjamin mungkin bukan siapa-siapa di dunia nyata, tapi di dunia maya, lebih tepatnya di dark web dan kalangan para hacker, Benjamin merasa dirinya adalah sosok penting yang harus dihormati dan ditakuti. Dan Benjamin juga mengidolakan seseorang, yakninya seorang hacker yang dianggapnya sebagai pahlawan sejati karena bisa meretas sistem apapun yang ada di dunia ini. Dia bernama MRX, dan MRX memiliki 3 aturan penting dalam hidupnya. Yang pertama, tidak ada sistem yang aman. Kedua, incarlah sesuatu yang mustahil. Dan yang terakhir, bersenang-senanglah di dunia maya maupun di dunia nyata. System is safe. Secondly, aim for the impossible. Er war der Superheld unter den Hackern. Ich wollte so sein wie er. Sedikit mundur dari pembahasan utama, saya tidak bermaksud merendahkan beberapa smart people yang mungkin tidak asing dengan hacker. Tapi untuk orang awam, mohon maaf yang mungkin tidak terbiasa dengan komputer dan masih bingung apa itu hacker, siapa dia, dan apa tujuannya, dan kemana arah hidupnya. Dilansir dari yulitimes.com, hacker adalah seseorang yang mampu menerobos sistem komputer atau jaringan komputer dengan skill pemrograman yang mumpuni. Dan tujuannya pun bermacam-macam, mulai dari mengetes sistem keamanan hingga melakukan tindak kriminal yang pastinya akan merugikan pihak-pihak tertentu yang menjadi targetnya. Dan inilah Who Am I. Kembali kepada Benjamin yang nyatanya bekerja sebagai tukang pengantar pizza yang masih bukan siapa-siapa dan tidak dianggap oleh siapapun. Sampai suatu seketika, dia bertemu seorang wanita yang bernama Mary, yang nyatanya dia adalah teman satu sekolah Benjamin waktu SMP yang dulu pernah ia taksir tapi belum pernah atau tidak sempat dia ungkapkan. Di saat itulah, Benjamin mendengar bahwa Mary ini memiliki masalah dengan ujiannya, dan Benjamin berhayal jika dirinya bisa menolong dan menyelesaikan masalah kuliah Mary, maka Mary akan jatuh cinta padanya, menikah, melakukan pengencrotan, punya rumah, punya anak, dan hidup bahagia selamanya. Untuk itu, Benjamin nekat menerobos tempat Mary kuliah dan masuk ke ruang server utama universitas untuk meretas soal ujiannya. Dan yang terjadi kemudian adalah, Benjamin akhirnya tertangkap satpam dan harus menjalani hukuman 50 jam pelayanan masyarakat, yakni membersihkan kota yang tidak pernah menganggapnya ada. Di saat itulah, Benjamin bertemu dengan seorang pemuda yang sama-sama bermasalah yang bernama Max, yang dihukum 50 jam pelayanan masyarakat dengan kasus yang sama, yakni kasus pembobolan dan peretasan. Du kannst Maschinensprache lesen. Einfach so. Ich habe wieder gefragt, ob es den einen Moment gab, an dem alle Fäden zusammengelaufen. Dengan kartu yang diberikan Max tadi siang, Benjamin yang polos dan lugu pun datang ke sebuah pesta, yang di situ ada Mary bersama teman-temannya, dan Benjamin disuruh naik ke ruang atas di mana di situ ada 2 orang sahabat Max yang bernama Stephen yang ahli di bidang software
dan Paul seorang penggila hardware. Max pun meminta Benjamin untuk menunjukkan kebolehannya, di mana dengan satu laptop saja, Benjamin mampu dengan mudah memadamkan listrik di komplek tersebut dan menyalakannya kembali dengan sangat-sangat mudah. Saat polisi muncul, disitulah Benjamin beserta kawan-kawan menyusun strategi dengan mengkambing hitamkan salah satu teman Mary dan mengajak Mary kabur bersamanya. Disitulah akhirnya Benjamin bisa ngobrol dengan gadis yang sempat ia taksir dahulu. War interessant. Der Abend. Timbul masalah di mana penyakit Alzheimer neneknya Benjamin semakin hari semakin parah yang tentu membuat Benjamin bersedih. Di tengah kegalauan tersebut, datanglah Max yang mengajaknya ke suatu tempat dan Benjamin akan mendapatkan pelajaran dan pengetahuan baru ketika Max tidak hanya bisa meretas dunia maya, tetapi ia juga bisa meretas seorang manusia di dunia nyata. Bukan meretas sih, lebih tepatnya menipu seseorang. Di mana Max mengambil kotak donat bekas berikut dengan strukturnya lalu pura-pura komplain kepada kasir bahwa donatnya kurang 2. Yang alhasil, Max pun mendapatkan 2 donat secara percuma dengan sangat-sangat mudah. Du musst nur dreist genug sein. Dann liegt dir die Welt zu Füßen. Kemudian, Max mengajak Benjamin ke sebuah tempat. Di situ sudah ada Stephen dan Paul yang menunggu dan ternyata mereka berencana untuk meminjam mobil orang lain dan pergi ke sebuah gedung tempat diadakannya pertemuan sebuah partai politik. Dengan bermodalkan nyali dan sedikit tipu daya, akhirnya mereka pun diperbolehkan masuk, di mana Benjamin disuruh meretas sistem yang ada di laptop Bimbar dan Stephen disuruh untuk mengabadikan momen tersebut. Di mana tujuan dari rencana tersebut adalah untuk membuktikan bahwa mereka mampu melakukan hal yang mustahil seperti aturan yang sering dikatakan oleh hacker yang diidolakan mereka, yaitu MRX. Arschlöcher. Zeit für ein bisschen Blasphemie. Das war unsere erste gemeinsame. Berlokasikan di rumah nenek Benjamin, mereka pun mulai membangun markas kecil untuk membuat rencana besar atas dasar untuk membuktikan kepada dunia bahwa mereka mungkin bukan siapa-siapa di dunia nyata, tapi mereka sangat luar biasa di dunia maya. Tidak hanya itu, mereka pun memberikan nama untuk timnya sekaligus ciri khas dalam penampilannya, di mana Benjamin mengusulkan sebuah nama untuk timnya, yaitu Clay. Clowns laughing at you. Weil es geht ja um Spaß. Auf Clay! Dalam waktu singkat, kelompok Clay yang ia bentuk pun mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat berkat aksi leluconnya di acara televisi, perusahaan reformasi, lampu gedung, BBM naik, penegak hukum yang kurang tegas, dan aksi-aksi keren lainnya yang cukup menarik perhatian orang-orang. Die nächste Aktion war ein kleiner Gruß an die Finanzwelt. Wird uns vor Augen geführt, wie unsicher das Netz ist. Wer steckt hinter dieser Maske? Dan betapa kesalnya Max karena semua aksi-aksi yang ia lakukan tidak cukup populer di kalangan hacker, bahkan MRX pun tidak mengenal kelompok Clay tersebut. Scheißversager! Wir sind Scheißversager! Sementara itu, kita beralih dulu ke pihak penegak hukum di mana kita dikenalkan dengan seorang penyidik senior Europol atau Eropa yang bernama Hanne yang sedang menyelidiki kasus pembobolan Bank Sentral Eropa yang dilakukan oleh hacker yang menamai dirinya Friends. Wir gehen davon aus, dass es die gleichen Hacker sind. Das Geschäft wird von der Russian Cybermafia kontrolliert. Nach neuestem Ermittlungsstand scheint mindestens. Sie nennen sich Friends. Wir sprechen hier von organisiertem Kembali kepada Max dan kawan-kawan, di situ mereka berencana memenangkan undian berhadiah, di mana mereka memanipulasi jaringan telepon supaya mereka lah yang bisa menghubungi pihak panitia. Yang alhasil, mereka pun mendapatkan sebuah hadiah undian yang berupa 1 unit mobil yang sangat-sangat mahal. Setelah puas teriakan di jalanan, Max dan kawan-kawan pun mengadakan sebuah pesta kecil-kecilan bersama 3 wanita malam. Di situ, Benjamin menolak ikut bergabung bersama dan memutuskan pergi ke tempat Mary berada dengan menggunakan mobil sport agar terlihat keren. Alih-alih ingin terlihat keren, Benjamin justru dibuat kesal sendiri karena tidak bisa mendapatkan perhatian dari gadis yang ia sukai tersebut. So einfach, Max. Dreistigkeit siegt.
Keesokan harinya, Max dan kawan-kawan pun mendapatkan sebuah pesan dari MRX yang berisi sebuah berkas penyelidikan atas kasus pembobolan bank sentral yang terjadi tempo hari. Di mana dalam pesan tersebut tertulis nama-nama hacker yang berbahaya termasuk nama kelompok mereka yaitu Clay. Tetapi di dalam surat tersebut tertulis bahwa kelompok Clay ini tidak berbahaya sedikit pun dan tidak mengancam siapapun. Brauchen eine Aktion, die groß ist. Irgendwas, das Clay in den Olymp hebt. Membaca hal itu tentu membuat Max emosi dan marah karena semua usaha dan aksi-aksi kerennya tidak pernah dianggap oleh idola mereka yakni MRX, di mana Benjamin memiliki sebuah ide gila untuk meretas sistem yang lebih besar, bukan perusahaan, pabrik atau bank, melainkan sebuah lembaga kelas 1 milik pemerintah yakni Badan Intelijen Federal Jerman atau yang disingkat sebagai BND. Der BND. Was? Der BND? Und Dreistigkeit siegt? Tak ingin buang-buang waktu, Max dan kawan-kawan pun menyamar sebagai petugas kebersihan dan masuk ke tempat pengolahan limbah kertas untuk mencari data para karyawan yang bekerja di BND tersebut. Dan setelah menemukannya, mereka pun memulai rencananya dengan cara phishing atau memancing. Setelah mendapatkan email si karyawan, Max pun memancing si karyawan dengan website yang setelah diklik, mereka pun mendapatkan 4 ID untuk mereka bisa masuk ke tempat BND tersebut. Dan mereka pun akhirnya masuk ke tempat BND tersebut menggunakan topeng yang menjadi ciri khas kelompoknya yaitu Clay. Yang setelah masuk, mereka pun menjalankan tugasnya masing-masing seperti meretas kamera CCTV, lampu dan kode akses. Sementara Benjamin disuruh pergi ke ruang server utama untuk meretas sistem BND dan mesin printer untuk mencetak gambar kelompok mereka bahwa mereka sekarang tidak main-main. Setelah berhasil melakukan misi tersebut, mereka pun akhirnya pergi berpesta untuk merayakan keberhasilan mereka. Namun, betapa dibuat nyeseknya Benjamin ketika melihat Max sahabatnya sedang papacokan alias ciuman dengan Mary si gadis yang ia sukai tersebut. Entah dengan perasaan kecewa dan rasa putus asa atau pengaruh alkohol, Benjamin pun ternyata diam-diam telah mengambil data rahasia milik BND dan memberikannya langsung kepada MRX supaya MRX mengakui kehebatan Benjamin yang polos pelonton tersebut. Keesokan paginya, Benjamin benar-benar dibuat terkejut tak kala tindakan cerobohnya semalam telah membuat seorang hacker tewas dibunuh, di mana hacker tersebut merupakan salah satu hacker yang dibayar BND untuk menjadi informan atau mata-mata untuk BND. Data-data yang diberikan Benjamin kepada MRX ternyata menyimpan banyak rahasia yang salah satunya identitas si hacker yang tewas tersebut. Dan MRX ternyata telah menjual data tersebut ke bos mafia Rusia dan bos mafia Rusia menyuruh anggotanya untuk membunuh si hacker agar tidak ada lagi mata-mata di antara mereka. Wir haben gesagt, wir rühren nichts an, wir nehmen nichts mit. Unser Ziel war nur die Drucker. War uns alles klar. MRX hatte die Daten an die Russian Cybermafia. Scheint mit dem Hackerangriff auf den deutschen Geheimdienst letzte. Dan yang menjadi masalah adalah mereka sekarang resmi menjadi buronan karena dianggap telah menjual data tersebut ke pihak mafia Rusia, yang padahal kita tahu bahwa yang menjual data tersebut bukanlah mereka, melainkan sang idola mereka yakninya MRX, sang pengkhianat para hacker. Besser bekannt als Krypton. Mann, ich wollt's euch beweisen. Ihr denkt doch, ich bin niemand. Berlokasikan di perpustakaan umum, Ben and the Gang pun menggunakan komputer perpustakaan dan berencana untuk menghubungi MRX dan berpura-pura ingin bergabung bersama mereka, yang padahal tujuan utama mereka adalah untuk mengungkap siapa jati diri MRX tersebut. Di saat komunikasi sedang berlangsung, pihak Europol berhasil melacak keberadaan mereka dan pada saat itu juga pihak tersebut langsung mengarahkan pasukannya untuk menangkap mereka. You did a good job at the BND. Let's see if you can do it. Wir sind schon über die Zeit. Ich hab's gleich. Welcome to the underground. Jetzt. Wir trennen uns, okay? Wir treffen uns unten. Alter, wo warst du denn? Setelah berhasil kabur dari pihak Europol, mereka pun menghapus semua jejak yang bisa menjadi barang bukti dan membakar rumah neneknya yang kini telah menjadi markas utamanya.
Setelah itu, mereka pun berencana untuk masuk ke server utama Europol dan menggunakan komputer di sana demi bisa mengungkap kejahatan yang telah dilakukan MRX. Und MRX-Maske würde fallen. Man nannte das Programm Schwangeres Pferd. Es war ein Trojaner im Trojaner. Alih-alih bisa masuk dengan cara menyamar menjadi petugas kebersihan, phishing dan lain-lain, ternyata cara yang sama yang telah mereka lakukan sebelumnya untuk masuk ke Europol ternyata sangat sulit sekali, bahkan terkesan mustahil karena ketatnya keamanan di sana dan kamera CCTV yang berada di mana-mana. Dan di saat mereka mencoba masuk melalui saluran pembuangan, tangan kanan Max pun sempat tertusuk dan terluka akibat paku yang membuat mereka menyerah untuk misi ini. Sampailah di suatu titik di mana Benjamin merasa bahwa semua yang terjadi saat ini adalah akibat dari perbuatannya. Di saat itulah, Benjamin mendapat celah di mana seorang pengunjung menjatuhkan nomor ID-nya, dan dengan kartu tersebut, Benjamin pun nekat masuk sendirian menemui security dan mengaku jika dompetnya tinggal di ruangan kantin. Akibat terdesak, Benjamin pun merasa memiliki kepercayaan diri dan berhasil membuat security percaya hingga membuat Benjamin bisa masuk ke dalam ruangan kantin. Di situ, Benjamin pun diam-diam menempelkan peralatan buatan Paul yang berfungsi untuk membuat jaringan tiruan yang intinya alat ini bisa membuat Benjamin masuk ke dalam sistem keamanan Europol tanpa harus berada di sana. Einen sogenannten Evil Twin. I found it. Keesokan paginya, Benjamin pun menggunakan laptopnya dan berhasil tersambung ke dalam sistem keamanan Europol, di mana saat ia tinggal selangkah lagi untuk mengungkap siapa identitas MRX, ternyata MRX sudah mengetahui rencana Benjamin tersebut dan justru Benjaminlah yang harus terungkap wajah aslinya yang membuat ia harus menerima kenyataan, yaitu diburu oleh pihak mafia Rusia yang ingin membunuhnya. Where you are. Setelah lolos dari kejaran mafia Rusia, Benjamin pun harus dihadapkan dengan kenyataan yang lebih menyakitkan ketika Max, Paul, dan Stephen tewas terbunuh di apartemennya. Di saat itulah, Benjamin merasa putus asa dan lebih memilih menyerahkan dirinya ke Hanne sang penyidik untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terbunuh oleh mafia Rusia. Und du bist? Who am I? Was weißt du über Clay? Über ihre Verbindung zu den Friends? Pada awalnya, Hanne tidak percaya kalau Benjamin adalah hacker yang bernama Who Am I. Namun, setelah Benjamin menyebutkan segala tentang seluk-beluk hidupnya Hanne, barulah Hanne percaya kalau yang ada di hadapannya adalah sosok hacker yang sedang dicarinya. Gebe ich Ihnen MRX. Die Friends, der hinter Kryptons Tod steckt. Wir wollten von der Nummer 1 der Fahndungsliste verschwinden. Setelah Benjamin menceritakan semua kronologi dari awal, barulah Hanne mulai simpati kepada Benjamin dan mengizinkan Benjamin untuk menggunakan komputer Europol agar bisa mengungkap siapa sosok di balik topeng MRX tersebut. Dengan menggunakan komputer Europol, sekarang Benjamin pun merasa leluasa untuk masuk ke server Europol dan menyamar sebagai MRX untuk mengakui kebusukan yang telah dilakui oleh MRX. Yang tentunya MRX asli akan geram dan secara tidak terduga, ternyata MRX telah masuk ke dalam jebakan Batman, alias jebakan Benjamin. Di mana Benjamin akhirnya bisa mengungkap siapa sosok yang ada di balik topeng tersebut. Now I know who you are. Betapa dibuat terkejutnya kita setelah mengetahui bahwa yang ada di balik topeng MRX, sang hacker nomor 1 tersebut tak lain tak bukan adalah seorang pemuda yang masih berusia 19 tahun yang bernama Sean Dunham yang tinggal di New York dan melakukan semuanya hanya dengan satu buah laptop Apple saja. Now we are even. Wie ist sein richtiger Name? Sean Dunham. Setelah berhasil mengungkap siapa MRX sebenarnya, tentu tidak membuat Benjamin langsung tenang begitu saja, karena di luar sana masih ada mafia Rusia yang masih memburunya. Di saat sesi interogasi sedang berlangsung, Hanne tidak sengaja melihat jejak luka di tangan kanannya Benjamin, yang dimana dari cerita Benjamin tersebut, yang terluka hanyalah Max yang tertusuk paku akibat masuk melalui saluran pembuangan, tapi kok malah Benjamin yang memiliki lukanya. Aduh!
Menemukan adanya kejanggalan, Hannah pun memutuskan menyelidiki kehidupan pribadi Benjamin dengan cara pergi ke kontrakannya untuk memastikan cerita Benjamin. Dan setelah tiba, Hannah pun menemukan kotak obat yang bertuliskan Ritalin dan sejauh ini masih sesuai dengan apa yang diceritakannya. Tetapi setelah menemui Mary di kampusnya, dia tengah bersama kekasihnya dengan raut wajah bahagia tanpa khawatir dengan keadaan Benjamin, yang ketika ditanya apakah Mary mengenal Benjamin, lantas Mary pun menjawab, Benjamin adalah anak aneh yang tidak memiliki satu teman pun di sekolah, di mana sejak lulus SMP dirinya tidak pernah lagi bertemu Benjamin, yang tentunya membuat Hannah terkejut. Niemals freiwillig treffen. Tidak sampai di situ, Hannah pun pergi ke rumah sakit tempat dirawatnya nenek Benjamin. Di sana, Hannah bertanya kepada dokter mengenai ibu Benjamin, yang kata si dokter, mendiang ibu Benjamin dulu bunuh diri akibat penyakit DID, yaitu kepribadian ganda, yang dimana saat Hannah bertanya apakah kepribadian tersebut bisa diturunkan ke anaknya. Ya, bisa saja. Apalagi mengkonsumsi obat-obat seperti Ritalin dan sejenisnya, maka akan memperparah gangguan yang dideritanya. Dan dari situ pun Hannah menemukan fakta sebenarnya di balik sosok Benjamin yang polos pelontong tersebut, di mana saat kembali ke ruang interogasi, Hannah pun dengan tegas mengatakan bahwa Benjamin mengidap penyakit kepribadian ganda, di mana Max, Paul, dan Stephen tidak lebih dari sekedar hanya alter ego atau kepribadian ganda yang ada di dalam pikiran Benjamin saja. Die in deiner Fantasie erschaffen. Du bist Stefan. Ole Togen, der ins Gefolge front. Sie existieren nicht. Was? Muss groß werden. Alles, was Aufmerksamkeit gibt. Jede Aktion, das warst du. Saat itulah Benjamin terlihat stres dengan apa yang telah dialaminya, yang memang seseorang yang mengidap penyakit kepribadian ganda tidak akan sadar bahwa dirinya ada kepribadian lain yang hidup di dalam dirinya tanpa diberitahukan oleh orang lain terlebih dahulu. Ngomong apa sih gua anjing? Lanjut anjing. Dan intinya Benjamin tidak bisa mendapatkan perlindungan saksi akibat sakit alias memiliki gangguan kepribadian, yang memang program pelindungan saksi ini hanya diperuntukkan khusus untuk seseorang atau saksi yang sehat secara mental. Merasa Benjamin adalah orang biasa yang polos-pelontong, Hannah pun mengajak Benjamin masuk ke ruang komputer utama milik Europol agar Benjamin bisa mengubah identitasnya supaya tidak dilacak oleh siapapun, termasuk mafia Rusia, sehingga akan membuat Benjamin menjadi seseorang yang bukan siapa-siapa dan tidak terlihat oleh siapapun. Pass auf dich auf. Disinilah Benjamin sekarang, di sebuah kapal besar yang akan menuju negeri antah berantah, di mana kalian semua akan sangat-sangat dibuat terkejut ketika melihat Max, Mary, Stephen, dan Paul muncul di sana sebagai seorang manusia yang nyata. Faktanya, sebagian besar yang diceritakan Benjamin adalah sebuah karangan atau rekayasa untuk mendapatkan simpati dari Hannah, yang hasilnya membuat dirinya bisa masuk ke ruang komputer Europol dan mengubah identitas dirinya. Was für Namen hast du dir ausgesucht? Keine Namen. Semuanya berawal di saat Benjamin dikejar mafia Rusia, yang mana setelah sampai di apartemen, Max dan kawan-kawan dibuat kagum dengan tindakan Benjamin yang ingin menyelesaikan masalah ini sendirian, di mana akhirnya mereka pun memutuskan membuat rencana paling gila, yaitu menipu Hannah, sang agen atau agen Europol, untuk membuat namanya bersih dan menghilang dari data sensus penduduk. Sie wirklich von selbst drauf. Sind Personen mit psychischen Krankheiten. Dan sebelum melakukan itu, Benjamin harus menahan rasa sakit yang luar biasa ketika tangannya ditusukkan paku agar memiliki luka yang sama dengan Max, di mana dengan luka tersebut akan menjadi titik awal kecurigaan Hannah terhadap Benjamin yang memiliki gangguan kepribadian, yang pada akhirnya Hannah mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu MRX dan kelompoknya yang bernama Friends, dan Benjamin kini menjadi seseorang yang bukan siapa-siapa tapi bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, dan film pun berakhir. Aduh. Pening malah kita mah. Orang Minang disuruh bahasa Indonesia begini jadinya. Nggak ada yang tahu deh dia, cu.
Aduh pening. Benjamin ya Benjamin. Orang Minang masih sekolah ini mah. Saya mah masih kelas 12 nih. Masih sekolah. Ngapain bikin channel. Minta hotspot lagi. Aduh.